Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hadirin jamaah salat subuh yang sama-sama mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengamalkan agama beliau dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi beliau berkata, ada 4 perkara di mana 4 perkara tersebut amat sangat penting untuk dipelajari oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang pertama, kata beliau, yaitu usaha untuk mengenal siapa dirinya. Adapun perkara yang kedua, usaha untuk mengenal siapa Tuhannya. Adapun perkara yang ketiga, usaha untuk mengenal dunianya. Adapun perkara yang keempat, usaha untuk mengenal akhiratnya. Perkara yang pertama, usaha untuk mengenal siapa dirinya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila setiap diri-diri kita ini bertanya siapa diri kita, 100 tahun yang lalu kita tidak ada, dan insya Allah 100 tahun yang akan datang kita juga sudah tidak ada lagi di dunia. Yang menyampaikan ini juga tidak ada, yang mendengarkan juga tidak ada. 100 tahun lalu kita tidak ada satu orang pun di sini yang umurnya sudah 100 lebih. Dan insya Allah 100 tahun yang akan datang kita juga sudah tidak ada lagi di dunia. Dari yang tidak ada, kemudian Allah adakan kita, Allah ciptakan kita. Tadinya kita ini tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu. Tadinya kita ini dari setetes air mani, kemudian 40 hari berikutnya berubah, 40 hari berikutnya lagi berubah lagi. Dari setetes air mani menjadi segumpal darah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging. 40 hari yang ketiga dari segumpal daging yang sudah dibalut tulang. Maka usia 4 bulan itu bayi dalam rahim ibu, baru Allah Subhanahu wa ta'ala tiupkan ruh. Itulah diri kita. Kemudian kita lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak mengenal siapa-siapa. Beranjak kita dewasa, kita tahu apa-apa, kita kenal siapa-siapa, kita punya apa-apa. Padahal awalnya kita ini tidak ada. Inilah diri kita. Dan natijahnya nanti setelah kita ada, Allah Subhanahu akan matikan kita. Setelah dimatikan, Allah Subhanahu akan bangkitkan kita.
Apabila setiap diri-diri kita ini bertanya, untuk apa saya diadakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah? Kalau setiap diri kita ini bertanya kepada istri kita, wahai istriku, untuk apa Allah ciptakan saya? Maka istri tidak bisa menjawab. Kita tanya mertua kita, wahai mertua, untuk apa Allah ciptakan saya? Mertua pun tidak bisa menjawab. Tanya bapak desa tidak bisa jawab. Tanya teman kerabat juga tidak bisa jawab. Kenapa mereka tidak bisa jawab? Karena mereka tidak ikut andil dalam penciptaan kita. Yang bisa menjawab hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak biarkan manusia ini bingung. Setelah dia ada hidup di permukaan bumi, dia bingung untuk apa dia diciptakan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala utus 124.000 nabi. Setiap masa berganti-ganti nabi, diutus untuk mengingatkan manusia siapa dirinya. Sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ingatkan supaya kita ini tidak lupa diri. Siapa diri kita? Ternyata diri kita ini adalah hamba. Kita ini ciptaan Allah. Seorang hamba diciptakan oleh Allah, dipelihara oleh Allah, diberi rizki oleh Allah, makan rizkinya Allah, minum airnya Allah, hirup udaranya Allah, tinggal di buminya Allah, di bawah kolong langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malulah kita apabila kita ini berani-beraninya maksiat kepada Allah. Semua nikmat telah diberi oleh Allah, fasilitas hidup di dunia pun telah diberikan oleh Allah. Padahal tadinya tidak ada jadi ada, tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa. Tetapi hari ini manusia lupa bahwa dirinya ini hamba, ciptaan Allah, sehingga ingkar kepada Allah, maksiat kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi SAW datang bawa daripada agama untuk memberitahu seluruh manusia bahwa kita ini adalah hamba, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak sekedar diciptakan begitu saja, tetapi punya maksud dan tujuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa keterangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bawa keterangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quranul Karim. Di dalamnya berisi nasihat, di dalamnya berisi peringatan, berisi perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Apa maunya Allah, apa kehendak Allah terhadap diri-diri kita ini ada di dalam Al-Quran. Maka apabila ingin bertanya, untuk apa Allah ciptakan kita, Allah ciptakan istri kita, Allah ciptakan anak-anak kita, untuk apa? Maka buka kembali Al-Quran kita dan cross check. Maka akan ditemukan di dalam jawabannya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi adanya kita ini dikehendaki oleh Allah, dimau oleh Allah, diingini oleh Allah untuk ibadah kepada Allah. Maka jangan sampai kita terbalik hari ini. Kita sibuk dengan keperluan-keperluan kita, lupa maksud tujuan hidup kita, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud dan tujuan hidup kita yang kedua, inni za'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya, kata Allah, aku hendak menjadikan di bumi seorang khalifah. Nah, ini banyak yang salah paham. Khalifah ini harus jadi bapak desa dulu, harus jadi camat dulu, harus jadi gubernur dulu, harus jadi presiden dulu. Tidak, hadirin mulia, kata ulama, khalifah ini mimpin dirinya sendiri. Dia jadi pemimpin untuk dirinya sendiri. Dari ujung rambut sampai ujung kakinya, dia pimpin sendiri. Pimpin sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata, apa perintah Allah terhadap mata? Melihat yang baik. Pendengaran, mendengar yang baik. Bicara, bicara yang baik. Bicara keagungan Allah, melihat keagungan Allah, mendengar keagungan Allah, fikir tentang keagungan Allah. Kaki melangkah ke tempat-tempat yang baik, yang diridhoi oleh Allah. Fikir, hawa nafsu disandarkan kepada agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimpin dirinya sendiri. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahman, maka kita sebagai manusia Khalifatur Rahman.
manusia yang punya sifat penyayang. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahim, maka sebagai khalifah kita punya sifat Khalifatur Rahim, manusia yang memiliki kasih sayang terhadap manusia yang lain. Kita mewakili sifat-sifat baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud tujuan hidup manusia yang ketiga, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sesungguhnya kata Allah, kalian adalah umat yang terbaik, yang diadakan, dilahirkan, diciptakan untuk jumpa manusia, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 perkara inilah sehingga kita ini hari ini diadakan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu, apabila kata ulama, apabila manusia ini menunaikan 3 perkara ini, menjalankan ibadah, memiliki akhlak yang mulia, punya sifat khalifah tadi, kemudian dakwahkan agama, amar ma'ruf nahi munkar, apabila tunaikan 3 maksud tujuan hidup ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan cukupi keperluan hidup kita. Yang sudah menjadi tanggung jawab Allah, hari ini manusia pikir rizki itu tanggung jawab Allah kepada hambanya, kepada ciptaannya. Tetapi manusia juga ikut mikir. Tugasnya manusia tunaikan 3 maksud tujuan hidup ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan cukupi keperluan kita. Ulama telah berikan tamsil seperti mana seorang peternak hendak memelihara sapi. Maksud tujuan dia pelihara sapi untuk diambil susunya. Selama sapi mengeluarkan susu, maka coba lihat dulu ya. Kalau sapinya lapar, siapa yang ambil rumput di kebun? Peternaknya. Kalau sapi itu kehausan, siapa yang ambil air di sumur? Peternaknya. Kalau sapi itu kehujanan, tidak ada tempat berteduh, siapa yang bangunkan kandangnya? Peternaknya. Kalau sapinya malam kegelapan, siapa yang pasang balon lampunya? Peternaknya. Semua keperluan sapi ditunaikan oleh peternaknya. Selama sapi masih menunaikan maksud tujuan dia dipelihara oleh peternaknya, yaitu mengeluarkan susu. Tapi bagaimana kalau sapi tadi itu sudah tidak mau lagi keluarkan susunya, sudah tidak sesuai lagi dengan maunya peternak, maka sapi itu akan diserahkan ke tukang jagal, disembeli, dikuliti, dipotong-potong, dicincang, dibakar, dipres, dijemur. Maka hadirin rahmati Allah, apabila manusia menunaikan maksud tujuan hidupnya, maka keperluan hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala jadi tanggung jawab Allah, mencukupi keperluannya. Kenapa hari ini kita susah? Karena kita kurang menunaikan maksud tujuan hidup kita, sehingga hidup harusnya lapang jadi sempit, harusnya senang jadi susah. Kita tidak tunaikan, bahkan ada yang tidak tunaikan maksud tujuan hidupnya. Ibadah juga enggak, apalagi berakhlak, apalagi dakwah. Janji Allah ini lebih pasti daripada matahari terbit sebelah timur, tenggelam sebelah barat. Nah, ini harus diimani ini hari ini. Tetapi sebaliknya, apabila manusia tidak menunaikan maksud tujuan hidup dia diciptakan, maka natijahnya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah siapkan tempat, yaitu di nerakanya Allah Subhanahu. Di dunia saja ditanamkan ma'isyatan donka, hatinya sempit. Walaupun rumahnya lebar luas, tapi hatinya sempit, gelisah. Tetapi apabila dia tunaikan maksud tujuan hidupnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan datangkan hayatan thayyibah, kehidupan damai, tenang dalam ridha Allah Subhanahu. Istrinya, keturunan-keturunannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka usaha yang pertama adalah usaha mengenal siapa diri kita. Diri kita ini hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib untuk ibadah kepada Allah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu. Yang kedua, perkara yang kedua, usaha untuk mengenal siapa Tuhannya. Sehingga baginda Rasulullah SAW arahkan kita, nasihati kita, bahwasanya setiap bayi yang baru lahir dikumandangkan azan di telinga kanannya,
dikumandangkan qomat di telinga kirinya. Maksudnya apa hadirin mulia? Sebelum dia kenal dengan bapaknya, diperkenalkan dulu dengan yang menciptakan bapaknya. Sebelum dia kenal dengan ibunya, diperkenalkan dulu dengan yang menciptakan ibunya. Bahkan sebelum dia kenal dirinya sendiri, diperkenalkan dulu dengan yang menciptakan dirinya. Bahkan sebelum dia kenal dunia ini, diperkenalkan dulu dengan yang menciptakan dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dikumandangkan kalimat-kalimat suci. Kebesaran Allah di telinga kanan, telinga kiri. Supaya bayi ini kenal siapa Tuhannya, siapa yang menciptakan dunia dan alam semesta ini. Hadirin rahmati Allah Subhanahu, diperkenalkan dia. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala khaliqu ala kulli syai, yang maha menciptakan atas segala sesuatu, al-malikul ala kulli syai, yang merajai atas segala sesuatu, ar-raziqu ala kulli syai, yang maha memberikan rezeki terhadap segala sesuatu. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala as-sami, yang maha mendengar, al-alim, yang maha mengetahui, al-bashir, yang maha melihat. Segala gerak-gerik daripada setiap makhluk semuanya dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, disaksikan oleh Allah. Kalau ada manusia yang ingkar kepada Allah, keingkarannya pun dilihat oleh Allah, disaksikan oleh Allah, didengar oleh Allah. Kalaupun ada manusia yang taat kepada Allah, maka ketaatannya dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan seekor semut di malam yang gelap gulita, di atas batu yang hitam, di tengah hutan belantara, itu pun suara semut, gerakan kaki semut didengar oleh Allah, disaksikan oleh Allah, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan selembar daun yang gugur di tengah hutan belantara, itu pun atas izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Subhanahu al-alimu ala kulli syai, yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui beratnya gunung. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui dalamnya samudra. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui jumlah tetesan air hujan dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui yang nampak, yang tidak nampak, yang kita ucapkan dengan lisan, ataupun yang kita tersirat dalam hati kita, ataupun yang kita pikirkan, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maknanya tidak ada yang berhak ditakuti kecuali Allah, tidak ada yang berhak ditunduki kecuali Allah, tidak ada yang berhak diharapkan pertolongannya kecuali Allah. Allahus Somad, Allah tempat bergantung seluruh hajatnya makhluk. Usaha yang pertama, usaha mengenal siapa Tuhan kita. Adapun perkara yang ketiga, hadirin yang mulia, usaha untuk mengenal dunianya. Harus paham ini dunia. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kita, jangan sampai ditipu oleh dunia. Dunia ini ibarat seorang nenek tua yang sudah dikasih make up, dibedakin, akhirnya nampak cantik. Padahal dunia ini sudah nenek-nenek umurnya. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari zamannya kita sampai kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih sudah 1400 tahun lebih. Bagaimana dengan zamannya Nabi Nuh? Mundur ke belakang lagi, apalagi zaman Nabi Adam, sudah tua sekali Allah. Sedikit lagi sudah Allah Subhanahu wa ta'ala akan hancurkan daripada dunia ini. Dunia ini tidak kekal. Jangankan dunianya, isi di dalam dunia itu pun tidak ada yang kekal. Manusia akan mati, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tumbuhan pun akan mati, hewan pun akan mati. Sehingga diiklankan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah, semua akan kembali kepada Allah. Diiklankan, maksudnya orang meninggal dunia. Meninggal dunia ini meninggalkan apa-apa yang telah dia dapatkan di dunia. Meninggal dunia, sudah selesai, berangkat dia. Tidak ada yang kekal. Yang hebat kayak Pak Harto, di mana Pak Harto sekarang? Yang hebat kayak Insinyur Soekarno, di mana sekarang? Atau dulu zaman kerajaan Majapahit, rajanya di mana sekarang? Patihnya yang hebat tidak terkalahkan,
mau menyatukan Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Patihnya Gajah Mada di mana sekarang? Tidak ada. Yang hebat-hebat sudah pergi, yang sakti-sakti, ngaku sakti-sakti, bisa terbang di atas udara, bisa menyelam ke dalam lautan berhari-hari, bisa masuk ke dalam tanah, itu pun tidak ada yang hidup hari ini. Semuanya mati semua. Kenal dunia kita ini hanya sementara saja, kurang lebih 60-70 tahun. Ingat, umur kita hanya 60-70 tahun. Masa muda sudah dihabiskan dengan kelalaian, masa tua pun masih lalai. Lalu kapan waktu untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sementara Israel setiap detik, setiap menit, satu hari 70 kali datang tengok kita, belum taubat. Sebentar dia tengok lagi, belum taubat. 24 jam dibagi 70 kali Israel datang, kira-kira berapa menit hari? Kalau saya tidak salah ingat, kurang lebih 24 menit atau 26 menit. Satu kali Israel datang. Setiap 24 menit dia datang, lihat, belum taubat. Datang lagi, lihat, belum taubat. Datang pas zuhur, masih sibuk dengan ternak. Datang pas asar, masih sibuk gembalakan ternak lagi. Datang pas maghrib, masih sibuk arahkan ternak-ternaknya masuk ke dalam kandang. Lupa siapa dirinya, siapa Tuhannya. Lupa, dipikir hidup di dunia ini selama-lamanya, sehingga di mana-mana masjid kosong daripada manusia ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenal Nabi SAW, apa sih dunia ini? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri katakan, kul mata'ud dunya qalil. Katakan, hai manusia, katakan, tiadalah kesenangan dunia ini sedikit saja. Wamal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Dan tiadalah kesenangan hidup manusia ini hanyalah permainan dan senda gurau saja. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan dunia ini kehidupan yang menipu, memperdaya. Ini keterangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan ini dunia. Ya ayuhan nasu haqqu fala tagurnakumul hayatud dunya wala yagurnakum billahil ghurur. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka jangan sekali-kali kehidupan dunia menipu kamu, dan jangan sekali-kali setan yang pandai menipu kamu tentang Allah. Maka satu ketika Rasulullah SAW jalan dengan sahabat. Ketika berjalan-jalan maka didapati satu tumpukan sampah. Di situ tergeletak pakaian usang, gombal, pakaian bekas, namanya di sampah. Ditemukan tulang, ditemukan bangkai. Maka apa kata Rasulullah SAW? Wahai sahabat-sahabatku, lihatlah di tumpukan sampah itu. Lihatlah pakaian yang gombal, yang bekas. Itu pakaian dulu yang pakai itu gubernur, dulu yang pakai itu presiden, raja-raja, bangga dengan pakaiannya. Sekarang jadinya apa? Sampah, gombal, ditumpukan sampah. Maka Rasulullah SAW katakan, lihatlah tulang itu. Tulang itu dulunya orang yang kuat, orang yang perkasa. Katakan hari ini orang yang kalau angkat barbel kuat ya, kerja seharian, jaga daripada kebunnya, ladangnya, atau melaut kuat ya. Tetapi hari ini ya, sisa tulang saja. Yang tersisa hanya tulangnya saja. Maka dilihat bangkai, itulah dunia. Bangkai itulah dunia. Hari ini hadirin yang mulia, gara-gara perkara sampah tadi, perkara tulang, perkara bangkai, perkara baju gombal tadi, kita sampai lupa kepada Allah. Perkara sawah, ladang, ini keperluan saja hari ini. Jangan sampai sawah, ladang, kebun, toko, kantor kita ini menghalangi kita dari beribadah kepada Allah. Tidak masalah hilang sawah karena Allah, asal jangan sampai hilang Allah karena sawah. Tidak masalah hilang kebun, ladang karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena kebun, karena ladang. Sehingga pemahaman para sahabat ini
Man wajadallaha wajada kulla syai'in wa man faqadallaha faqada kulla syai'in. Barang siapa yang mendapatkan Allah, dia dapat segala-galanya. Barang siapa yang kehilangan Allah, maka dia kehilangan segala-galanya. Sifat dunia, tipu hari ini. Dunia akan jalan terus. Kita ditipu saja. Kita sibuk dengan membangun gedung. Dibangun gedung, fikir tentang gedung, bicara tentang gedung, habis waktunya untuk gedung, tenaganya untuk gedung, hartanya juga untuk gedung. Orangnya berangkat ke akhirat, gedungnya tertinggal hari ini. Gedungnya tertinggal. Ganti-ganti generasi pun turun ke bawah, generasi demi generasi. Berangkat ke akhirat, gedungnya masih tertinggal. Allahu Akbar. Ketika membangun gedung itu, Masya Allah, tertinggal zuhurnya, tertinggal asarnya, ibadah tertinggal habisan. Ngurusin gedung saja. Padahal dia berangkat ke akhirat, gedungnya tidak dibawa. Keturunan-keturunan generasi selanjutnya pun berangkat ke akhirat, gedungnya tetap berdiri kokoh. Ditipu oleh dunia. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang keempat, mengenal akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan akhirat ini dua tempat, surga dan neraka. Surga diciptakan oleh Allah untuk manusia yang menunaikan maksud tujuan hidupnya dengan sempurna ketika di dunia, maka natijahnya surga. Tetapi neraka diciptakan oleh Allah untuk manusia yang tidak menunaikan maksud tujuan hidupnya ketika di dunia, maka disiapkan daripada neraka. Artinya orang yang amalkan agama di dunia dengan sempurna sesuai contoh baginda Rasulullah SAW, dengan iman yang sempurna kepada Allah, ikut contoh Nabi, maka disiapkan surga sebagai balasan untuk orang yang mengamalkan agama di dunia. Sebaliknya orang yang tidak mau amalkan agama, maksiat saja hari-hari, Allah Subhanahu wa taala ciptakan satu tempat yang namanya neraka. Dan dikabarkan oleh Nabi, setiap 1000 orang yang melintasi jembatan Shiratal Mustaqim, satu orang itu lolos masuk ke dalam surga, 999 berhamburan jatuh dari jembatan, sebagaimana berhamburan tetesan-tetesan air hujan jatuh masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hari ini apabila kita datangi, kita ajak untuk duduk dalam majelis iman, majelis amal, seperti begini orang mengatakan kami sibuk dengan keperluan-keperluan kami, sibuk dengan kebun kami, sibuk dengan ladang kami sibuk ke kantor, sibuk dengan ternak kami, sibuk dengan istri anak kami. Hadirin rahmati Allah, seorang yang hidupnya sibuk dengan istri, hari-hari sibuk dengan istrinya, dia akan kenal sifat istri. Hari-hari sibuk dengan ternak, dia akan kenal sifat ternak. Hari-hari sibuk dengan majikannya, dia akan kenal sifat majikannya. Tetapi sebaliknya, apabila manusia ini hari-hari sibuk dengan Allah, maka dia akan kenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati, 4 perkara ini dengan usia kita yang sekarang ini, tidak ada waktu lagi untuk kita belajar, untuk mengenal siapa diri kita, mengenal siapa Tuhan kita, mengenal dunia kita, mengenal akhirat kita. Tidak ada waktu untuk belajar, kecuali satu saja. Bapak-bapak mau meluangkan waktu untuk keluar di jalan Allah, islah diri, perbaiki diri. Dan umat ini tidak bisa lagi diperbaiki kecuali diperbaiki dengan cara yang dibuat oleh Rasulullah kepada para sahabat radhiyallahu anhu, yaitu semuanya dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk islah diri, perbaiki iman dan amalnya buat persiapan akhirat.